Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Izin mengenalkan diri, Kevin Pramudia, alumni Pelatihan Imigrasi Angkatan 22, peserta Latsar CPNS, Gelombang 2 Angkatan 8, Kelompok 4. Izin menjelaskan terkait tugas pembuatan analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di kerja. Isu-isu aktual yang terjadi di imigrasi, menurut saya yang pertama ialah kurangnya sosialisasi terhadap permohonan paspor. Sosialisasi terhadap permohonan paspor mencakup penyampaian informasi yang lengkap dan jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan perubahan kebijakan terkait paspor. Yang merupakan selanjutnya implementasi berdasarkan Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN adalah konsep modernisasi birokrasi yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Alasan kurangnya sosialisasi dan relevansi Smart ASN serta manajemen ASN yang pertama ialah komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Implementasi Smart ASN dan manajemen ASN dalam meningkatkan sosialisasi terdapat yang pertama digitalisasi dan penggunaan media sosial dengan strategi yang pertama portal informasi terpadu, mengembangkan portal informasi terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai paspor. Selanjutnya menggunakan aplikasi mobile, meluncurkan aplikasi mobile yang menyediakan informasi lengkap dan memungkinkan pemohon untuk melacak status aplikasi mereka. Berikutnya ada media sosial, memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur paspor dan menjawab pertanyaan mereka. Poin kedua ialah pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN dengan strategi melaksanakan pelatihan berkala dan evaluasi kinerja. Yang ketiga ialah transparansi dan aksesibilitas informasi dengan strategi mengembangkan pusat informasi dan bantuan, membuat infografis dan paduan. Isu-isu terkait kurangnya sosialisasi dan dampaknya yang pertama ialah isu kebingungan dan kesalahan dalam proses aplikasi. Dampaknya ialah menyebabkan panjangnya antrian proses aplikasi. Yang kedua ialah frustasi masyarakat. Poin selanjutnya pemborosan waktu dan sumber daya. Pemborosan waktu dan sumber daya meliputi efisiensi yang menurun dengan biaya tambahan pemerintah yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki dan mengatasi masalah ini. Yang ketiga ialah ketidaksetaraannya akses informasi yang berdampak dengan kesenjangan layanan dan ketidakadilan sosial. Yang kedua ialah Golden Visa. Golden Visa adalah jenis visa yang ditawarkan oleh suatu negara kepada individu asing yang melakukan investasi signifikan di negara tersebut. Implementasi berdasarkan Smart ASN dan manajemen ASN ialah berdasarkan Smart ASN adalah konsep modernisasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas aparatur sipil negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen ASN merujuk pada pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik, mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri. Golden Visa jika diintegrasikan dengan Smart ASN dan manajemen ASN dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi peningkatan kompetensi ASN maupun dari segi kemajuan teknologi dan prestasi. Relevansi dan dampak Golden Visa terhadap Smart ASN dan manajemen ASN yang pertama ialah meningkatkan kompetensi dan teknologi, meningkatnya investasi dan infrastruktur, terjadinya transparansi dan akuntabilitas, dan berikut ada isu-isu terkait Golden Visa dan dampaknya jika tidak diselesaikan. Yang pertama ialah timbulnya risiko ketimpangan sosial dan ekonomi yang berdampak dengan kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan sosial. Potensi penggunaan untuk pencucian uang. Golden Visa dapat salah gunakan oleh individu yang ingin mencuci uang atau menghindari pajak di negara asal mereka, yang berdampak yang pertama kerugian ekonomi dan reputasi negara. Poin ketiga ialah ketidakmampuan mengelola lonjakan penduduk. Peningkatan populasi akibat masuknya pemegang Golden Visa dapat menimbulkan tekanan pada infrastruktur. Yang berdampak yang pertama ialah kemacetan infrastruktur dan ketidakstabilan sosial. Isu ketiga yang mengenai perubahan warna paspor Indonesia. Perubahan warna paspor merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengganti desain fisik paspor termasuk warnanya. Implementasi berdasarkan Smart ASN dan manajemen ASN ialah mengedepankan efisiensi, transparansi, dan pembahasan teknologi dalam birokrasi yang harus didukung dengan sistem yang modern dan efisien. Manajemen ASN merujuk pada pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik yang mencakup proses adaptasi perubahan ini oleh ASN dengan cepat dan efisien. Alasan relevansi perubahan warna paspor ialah yang pertama dengan peningkatan keamanan yang sesuai data dan fakta pada paspor Eropa. Negara-negara Uni Eropa menggunakan paspor dengan fitur keamanan canggih termasuk chip biometrik yang ditanam dalam paspor. Paspor Amerika Serikat memperbarui desain paspor mereka pada tahun 2021 untuk meningkatkan fitur keamanan dan mengurangi risiko pemalsuan. Penyesuaian standar internasional. Mengikuti standar internasional dalam desain paspor dapat memudahkan proses imigrasi dan meningkatkan reputasi negara dalam hal kepatuhan terhadap norma global. Menurut data dan fakta, yang pertama adalah standar ICAO. ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional menetapkan standar untuk dokumen perjalanan yang aman dan efisien.
Yang ketiga ialah peningkatan identitas dan citra nasional. Mengubah warna dan desain paspor juga bisa menjadi bagian dari strategi branding nasional. Dengan data dan fakta merupakan seperti paspor Jepang pada tahun 2020, Jepang telah memperbarui desain paspornya untuk memperingati warisan budaya dengan memasukkan motif karya seni terkenal dari Hokusai. Implementasi Smart ASN dan manajemen ASN dalam perubahan warna paspor. Di poin pertama ada digitalisasi proses. Proses pendapatan paspor yang baru dapat diotomasi dan ditingkatkan efisiensinya melalui digitalisasi, sistem aplikasi online, pelacakan status secara real-time, dan layanan pelanggan berbasis teknologi dapat mempercepat proses dan mengurangi antrian di kantor imigrasi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, transparansi dan akuntabilitas. Isu-isu terkait perubahan warna paspor dan dampaknya yang pertama ialah sosialisasi yang tidak efektif yang berdampak pada kebingungan masyarakat dan kepercayaan publik yang menurun terhadap imigrasi. Yang kedua ialah kendala teknis dan infrastruktur yang berdampak pada penundaan penerbitan paspor, gangguan layanan yang berupa kantor imigrasi, mungkin kewalahan dengan permintaan yang meningkat dan sistem yang belum siap. Subjek ketiga ialah biaya dan anggaran yang berdampak pada penggunaan anggaran yang tidak efisien dan beban finansial. Serta yang terakhir ialah penerimaan internasional. Jika perubahan paspor tidak sesuai dengan standar internasional atau tidak diakui oleh negara lain, ini dapat menyebabkan masalah saat pemegang paspor berpergian ke luar negeri. Yang pertama, dampak pada masalah imigrasi sendiri. Pemegang paspor mungkin menghadapi kendala di pos pemeriksaan imigrasi negara lain. Yang subjek kedua tentang reputasi negara, kemungkinan Indonesia dipandang tidak mengikuti standar internasional atau mempengaruhi citra globalnya. Simbol, berikut penjelasan dari saya mengenai analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja tentang isu-isu aktual yang terjadi di imigrasi. Siap, terima kasih Bu.